Profesi dukun itu profesi mulia dulu. Dulu ya. Sebelum ada dokter. Naam. Mulia dukun. Orang sakit ke dukun. Lu nggak lahir ke dunia kalau bukan dukun. Kok bisa gitu? Lama mak lu, kakek lu. Nggak ada dokter. Nggak ada dokter, pakai HP. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Lu tahu kerannya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Segini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber yang tetap santai, tetap sehat. Jangan lupa ngopi, kontrol. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Yang benderanya tidak mau berdiri ini, iya, tetap kita harus menghormati bendera merah putih, ya kan? Betul. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi Nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding yang kemarin. Panjang umur perjuangan merdeka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Amin. Yang belum punya jodoh punya jodoh. Amin. Yang sudah punya jodoh nambah jodoh. Amin. Nggak berani. Oke, malam ini guys ya, konten gua kali ini adalah gua kedatangan tamu luar biasa. Beliau saudara gue, guru gue, sahabat gue, kadang-kadang jadi musuh gue. Iya, beliau adalah Habib Haidar bin Hussein Al-Habsyi. Ahlan wa sahlan Habib. Ya hayo sahlan. Enggak usah cium tangan. Udah cium tangan. Jangan. Ya udah. Ya, ini pura-pura kayak di TV-TV gitu. Iya. Iya, Beb. Kita malam ini mau ngobrolin masalah dukun, ya, Beb. Baik, ya. Ini kan lagi rame nih. Dan kemarin gue bikin konten, gue bilang gue bela dukun. Ya, tapi gue nggak bela Samsudin. Betul. Gue bela dukun, bukan bela Samsudin. Benar. Cuman kadang-kadang netizen suka begitu, Beb. Iya. Dikira gue bela Samsudin. Nah, itu bahayanya netizen. Nah, iya, netizen yang berbahaya kalau katanya Habib Umar Assegaf. Jadi karena gue bela dukun gitu, karena menurut gue nih, Beb, minta maaf nih ya, biar prolo dulu, Beb, biar antum lebih paham gitu. Ya, profesi ilmu kesehatan itu kan macam-macam. Betul. Ya, ada sinse, ada tabib. Betul. Itu sinse itu dari Cina, tabib dari Arab. Ada ilmu kedokteran Barat. Benar. Ya, lah kedokteran Indonesia, ilmu kesehatan Indonesia itu ada. Nah. Dan itu bisa saya buktikan gitu. Benar. Bahwasanya ada kerajaan-kerajaan dulu. Majapahit itu kekuasaannya luar biasa, tercatat dalam sejarah. Ada sampai menguasai Asia sebagai Asia Tenggara, sebagian Asia. Artinya kan ada peperangan. Betul. Ada peperangan. Nah,
Kalau ada peperangan berarti ada tim medis dong itu. Benar. Nah, tim medisnya apa namanya? Nggak mungkin tabib, nggak mungkin sinsai, nggak mungkin dokter. Betul. Apa namanya? Dukun. Dukun. Obatnya namanya jamu. Nah, Betul. profesi dukun itulah yang sekarang itu seolah-olah dukun adalah pelaku syirik. Nah, bawa-bawa hadis Nabi ini, Beb. Tentu mungkin lebih tahu gitu kan. Gua malas ngebahas bukan karena nggak mau gitu ya, bukan malas. Gua nunggu ahlinya gitu. Ini kan beliau, antum ngajar fikih ya, Beb? Nah, Ngajar hadis ya, Beb? insyaallah na'am. Iya, jadi biar orang-orang tahu gitu, Beb. Amin. Iya, bintang Jadi tamu gue. manfaat. Bintang tamu gue bukan kaleng-kaleng kali ini. Dari mana asal antum, Beb? Dari negara sebelah. Beliau adalah dari cucu ya, cicit ya, Cicit, cicit, nah. cicit dari Habib Shalih bin Muhsin Al-Hamid. Na'am. Ya, beliau dari Tanggul Jember. Betul. Betul ya, Beb? Nah, jadi antum memang ngajar ya, Beb? Nah, mau tanya Beb hadis tentang yang dikatakan dukun. Gitu. Beb. Sebenarnya dalam beberapa hadis itu kita nggak bisa memakan mentah-mentah itu kalimat hadis, ya kan? Karena seperti Al-Imamul Baghawi mengatakan dalam kitabnya itu ada beberapa perbedaan yang saat ini itu orang yang menisbahkan dia itu seorang dukun. Padahal mereka punya profesi masing-masing. Yang pertama ada al-kahin, yang kedua ada al-arraf, terus yang ketiga ada as-sahir, terus yang keempat an-najjam. Oke. Nah, ini maknanya berbeda-beda. Oke. Yang pertama kahin. Ini kan orang menganggapnya semua ini dukun. Iya. Nah, makna kahin itu sendiri adalah orang yang seakan-akan mengetahui hal yang gaib. Kain. Nah, itu kahin. Naam. Ya, Jadi jadi benar Beb. Minta maaf karena potong. Fadal. Empat-empatnya tadi itu dimaknai dalam bahasa Indonesia. dukun. Oh, makanya sian dukun jadi korban. Lanjut ya. Oke. Kemudian di dalam kahin itu sendiri memang ada dari zaman Nabi pun ada seperti itu tuh sampai Nabi menyabdakan dan menyampaikan bahwasanya kahin itu kalau kita artikan mereka itu orang yang apa ya menimbulkan sebuah polemik sebenarnya karena yang disampaikan dari apa yang ada dalam dirinya dia seakan-akan mengetahui hal-hal yang gaib. Sedangkan Allah firmankan dalam Al-Qur'an di dalam surah An-Naml ya, di surah An-Naml ayat ke 64 wallahu alam 64 kurang lebihnya seperti ini. Allah katakan bahwasanya Qul katakanlah wahai Muhammad apa-apa yang ada di langit dan yang ada di bumi ya itu tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu kan. Nah, sedangkan sekarang kayak kahin itu sendiri, mereka mengartikan ini ada seakan-akan ada jin semacam ini, ada hal seperti ini. Makanya itu yang membuat orang kenapa mereka itu para dukun dikatakan orang pintar. So pinter sih. Iya, bukan. Karena yang datang orang bodoh. Oh iya, siap. Betul kan? Iya. Nah, yang datang karena orang bodoh. Makanya dalam ayat yang tadi sebenarnya makna daripada kahin itu ya tidak bisa diartikan orang ini mengartikan ada melihat jin lah, melihat setan. Allah firmankan apa? Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Ya kan? Jadi tidak ada yang mengetahui hal yang gaib baik itu di langit ataupun di bumi. Hal-hal yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Jin di ayat terakhir itu Allah juga berfirman tentang masalah hal yang gaib. Alimul ghaibi fala yudhhir ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin. Kan seperti itu firman Allah. Jadi Allah katakan Allah adalah zat yang maha mengetahui hal-hal yang gaib. Ya. Fala yudhhir ala ghaibihi ahada dan tidak Allah tunjukkan itu kegaiban kepada siapapun. Illa man irtada min rasulin kecuali orang-orang yang diridhai dari kalangan para utusan. Dari Kan rasul-rasul. Naam. Itu makna kahin yang pertama kan. Jadi tidak bisa kahin itu dikatakan demikian tuh tidak bisa.
Kemudian dinisbahkan sebagai dukun tidak bisa kahin. Nggak bisa. Kemudian arraf. Arraf itu kata Imamul Bughawi bahwasanya arraf ini adalah orang yang sok tahu. Besok akan terjadi apa, nanti inti akan bagaimana. Oh, sap makasap. Sap makasap jangan turun nah. Anjan maturun nah sap makasap tretan. Kan gitu, Be. Iya, Beb. Kemudian yang dikatakan an-najam ini adalah orang yang ahli bintang, ya ahli nujum. Iya, Nah, itu banyak orang menyatakan mereka juga dukun, padahal mereka menebak bintang itu dengan ilmu mereka, mengetahui arah barat, timur, tanggal sekian. Itu karena ilmu mereka kan seperti itu. Kemudian yang terakhir sahir, penyihir. Ya. Nah, penyihir itu adalah orang yang katanya dia memperbudak jin. Kalau dari persepsi anak pribadi, si penyihir itu adalah orang yang membudakkan dirinya kepada jin. Kenapa? Karena dia selalu menuruti permintaan dan tumbal dari jin. Karena jin itu nggak mau kerja kalau nggak dikasih tumbal seperti itu. Jadi clear ya, Bebe. Ini sebetulnya untuk meluruskan aja, Bebe. Nah, ya bagi kami Samsudin itu bukan dukun. Kang Tepu lah, kan? Naam. Ya, karena menjadikan yang berprofesi seperti Samsudin ini bukan hanya dukun, Beb. Bukan. Iya, Ustadz ada. Banyak. Iya, Kiai ada. Banyak. Habib ada. Betul. Dokter ada. Betul. Ya, bahkan ada orang-orang yang memang menjadikan hal-hal tersebut itu sebagai profesi. Cuman saya mau melawan itu, jangan mengidentikan dengan kata dukun. Betul. Karena jujur aja, kasihan yang memiliki profesi seperti dukun sangkal putung, dukun urut, dukun beranak. Nah, kayak orang itu menganggapnya dukun beranak itu dukun yang serem gitu. Padahal mereka memang profesi sebagai dukun kan, untuk memberikan bantuan kepada orang yang mau melahirkan. Bahkan mereka kalau nggak mampu langsung dirujuk ke rumah sakit atau puskesmas terdekat kan seperti itu, Be. Jadi persepsi dukun itu sendiri tidak bisa dimutlakkan dengan hal-hal yang seperti yang dilakukan oleh Samsudin itu sendiri, ya kan? Cuman di sini perlu kita pahami bahwasanya hal yang seperti mereka lakukan itu adalah sebuah hal-hal kesyirikan, kan? Ahlu syirik, ya, seperti tukang sihir, seperti kahin, ya, seperti arraf, itu kan syirik. Kenapa? Karena dia tidak meyakini kepada Allah, melainkan dia meyakini kepada apa yang ada di dalam otaknya sendiri. Dan justru dikatakan sekarang banyak orang beranggapan indigo. Ya, indigo. Nah, indigo itu orang anggap adalah sosok orang yang sakti. Nah, dalam satu kisah zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang memberikan kabar kepada Nabi Muhammad SAW bahwasanya di pinggiran kota Madinah ada seorang Yahudi, ya, dia ini orangnya bisa dikategorikan arraf juga, artinya bisa mengetahui hal apa yang akan terjadi, bisa meramal apa yang dijalani oleh kehidupan seseorang. Kemudian Nabi mengutus kepada salah satu sahabatnya, kalau nggak salah Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, diutus oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berangkat mendatangi orang Yahudi tersebut. Kenapa demikian? Sampai Rasulullah mengutus karena sudah banyak orang-orang yang terperangkap dalam keilmuan kesaktian yang dia tunjukkan, gitu. Terperangkap dalam kesaktiannya karena bisa mengetahui hal-hal yang belum terjadi, yang belum dilewati. Akhirnya ketika Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu ardhah datang ke tempat tersebut, ingin mengetahui apa sih rahasianya. Kau ini bukan wali, tidak mungkin wali minal kufar, kan seperti itu, dari Yahudi menjadi wali tidak mungkin. Kau ini kekasih Allah, tidak mungkin. Sebenarnya apa sih rahasiamu? Dan di sini ada ilmu yang sangat luar biasa. Kata orang Yahudi tersebut, kau pengen tahu rahasiaku apa? Sehingga aku mengetahui hal-hal yang gaib, mengetahui apa yang akan terjadi. Ya, tunjukkan kepadaku, kata Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Kemudian orang Yahudi tersebut mengatakan, aku hanya satu yang aku lakukan. Apa itu? Menaklukkan hawa nafsuku. Allah. Orang kafir menaklukkan hawa nafsunya hingga bisa tahu hal seperti itu.
Kemudian sahabat bertanya, kenapa kau tidak mau masuk Islam saja? Tidak ada sampai saat ini orang yang mengajakku masuk Islam. Allah. Akhirnya dibawa oleh Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas dan masuk Islam di tangan Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi intinya gini, Beb. Profesi dukun itu sekarang itu dapat korban gitu, Beb. Iya. Di framing jelek gitu. Betul. Seolah-olah si kahin ini adalah dukun, Naam. si araf ini adalah dukun, Naam. An-Nujum, Ramal juga. Ramal, ya Ramal, Naam. An-Najm, As-Sahir, ini dukun. Jadi banyak orang salah paham gitu. Padahal udah jelas, dukun itu profesi sama kayak dokter, Ya. sama ilmu kesehatan. Naam. Cuman yang ada di kalangan orang-orang awam itu memang dukun itu hal-hal Yang berbau gaib gitu, Nah. berbau mistis. Jadi yang salah sebetulnya adalah hasil propaganda kalau saya melihatnya, Beb. Ini minta maaf nih. Islam masuk di Indonesia itu sekitar 500-600 tahun lalu mungkin, 700-800 tahun lalu sudah ada mungkin. Ilmu kedokteran belum ada itu. belum. Ilmu kedokteran belum ada. Ilmu kesehatan pakai apa coba? Nah, Apa namanya? Dukun. dukun. Naam. Kita patah tulang dulu main bola, dibawa ke mana? Sangkal putung di mana? Iya. Leko. Iya, di Leko Pasuruan. Leko Pasuruan nih ya Haji Abdullah, umur panjang sehat afiat. Serius itu orang patah, akak nyambung. Bener. Iya kan? Benar itu. Iya. Kisah nyata. Kalau di Jakarta ada Haji Naim. Jadi menurut antum sendiri, Beb, gimana nih untuk memberikan? Gue nggak bela Marcel, gue nggak nyalain Marcel, gue nggak bela Samsudin gitu. Betul. Ya cuman gara-gara sering diucapkan dukun. Jadi seolah-olah orang-orang yang kayak sosok Samsudin ini dukun gitu. Bukan, menurut antum Samsudin itu dukun bukan? Bukan. Nah, tuh, denger tuh. Berarti gue nggak salah ya, Beb? Karena kayak contoh hal apa ya, seperti menarik benda gaib. Nah. Ini adalah hal-hal yang nyatanya itu apa ya, mengarah terhadap kesyirikan apa yang seperti Ana sampaikan tadi, membudakkan diri kepada jin. Dan itu adalah sebuah apa yang dinamakan trik ya dalam ngambil benda atau apa, debus ya. Debus, sulap. Iya. Itu adalah kecepatan tangan semua. Iya. Dan itu minta maaf Habib. Ini kalau salah tolong benerin. Gua kan bukan ustadz. Nah. Walaupun lu lebih muda kan ilmunya banyak kan lu. Kopi dulu, Be. Iya, diminum. Biar tua kayak Be. Ada cerita kalau nggak salah di Al-Qisas tentang Nabi Allah Sulaiman. Waktu mau memindahkan istana singgasana Balqis. Nah. Singgasananya mau dipindahin. Benar ya, Beb? Nah. Kan itu Ifrit minal jin menawarkan itu, aku bisa memindahkan sebelum tempat dudukmu hilang panasnya. Betul. Tapi ada rijal min ahlil kitab. Nah. Iya betul ya. Nah. Ada manusia yang Allah berikan ilmu dari kitab. Betul. Nah. Benar ya, ada ya. Nah. Dan akhirnya laki-laki itu mengatakan aku bisa memindahkan singgasana Balqis sekedipan mata. Nah. Sebelum mata kedipanmu ini terbuka. Nah. Tarfatahainik. Iya kalau itu. Kita maaf gue nggak hafal. Beliau mungkin tahu tuh. Ya. Artinya dari situ sudah jelas Allah mengatakan jangan minta tolong sama jin. Iya. Iya kan? Nah. Nabi Sulaiman aja yang begitu udah bisa minta jin. Nah. Nabi Sulaiman nggak minta tolong sama jin. Minta tolongnya sama laki-laki manusia yang punya ilmu. Nah, yang jadi masalah, Beb, gara-gara netizen nih. Itu kalau ada yang laki-laki di zaman Nabi Sulaiman zaman sekarang nih, itu disebut apa nanti? Dukun. Oh, tapuk kok nanti. Iya. Jadi gini ya, sebenarnya kayak orang-orang yang kembali ke konteks awal tadi, orang-orang yang bisa melihat gaib dan lain sebagainya itu kan dinamakan indigo kan sekarang ya, Sebenarnya itu adalah sebuah penyakit ya dalam ilmu psikolog nih, Be. Anak pernah dapat dari sharing sama temen, itu namanya skizofrenia. Iya, itulah ya. Itu adalah biasa, sebuah biasa megang kitab sama ditanggul jadi jauh itu ngomongnya. Skizofrenia. Ya itu dah. Paham aja lu. Jadi kan itu adalah sebuah gangguan ya yang tiba-tiba muncul dari pikiran, tiba-tiba muncul dari perasaan. Jadi seakan-akan apa yang dia lihat ya sesuai dengan apa yang dia rasa gitu. Perasaan melihat genderuwo, tapi anak pernah lihat gini. Ya itu karena perasaanmu, karena sugestimu di situ kamu melihat genderuwo, entah dari cerita, entah dari
apa halusinasi habis nonton film serem, film horor, ya kan? Dukun ngesot, apa dukun beranak, ya. Kan dukun lagi jadi korban. Nah, makanya. Ya makanya. Coba makanya Beb yang kena begitu indigo itu suruh datang ke pondok ngeliat goceng. Iya. Ngeliat hari. Mungkin. Jadi Beb, kesimpulannya Beb ini sebagai penutup. Tapi sebelum itu ada pertanyaan satu. Kan waktu itu 700-800 tahun lalu itu sudah ada dukun itu ya. Nah. Ya. Islam kan masuk ke Indonesia nih. Baik. Dibawa oleh para wali ya kan? Para wali berapa? Itu kan pakai bahasa Arab semua. Nah, ada nggak antum menemukan para habib itu kakek-kakek antum mungkin? Ya ternyata menggunakan dukun pijat, dukun beranak. Ya make tapi diakui kan iya, berarti diakui. keilmuan, bukan syirik kan? Ya bukan, itu karena bukan yang dimaksud dengan apa ya? Kahin, Bukan dimaksud dengan kahin, bukan yang dimaksud dengan arraf, romal, najam sama apa namanya sahir. Sahir. Gitu. Oke. Jadi tidak termasuk dalam kategori itu, Be. Iya, Jadi nggak ada kesirikan sama mereka. Jadi kayak dukun beranak, dukun Pijet. urut ya, dukun pijet, terus dukun patah tulang. Iya, ngobati kayak ngasih air itu ada itu. Ada. Dan itu bukan dukun. Ada memang. Iya dan itu bukan pelaku syirik gitu. Dan gini lagi, ini Ana pernah ngalamin satu waktu itu, Ana tuh urut Be, ya kan? Dia tuh kayak ngebaca-baca apa kayak gitu, tapi nggak denger Ana. Walhasil ada yang dibaca lah sama dia, sambil ngurut terus ditiup, ngurut baca sambil ditiup. Lah ini kalau orang yang nggak ngerti apa yang dibaca kan nyangkanya dukun kan? Iya. Apa sihir, syirik, hal-hal yang syirik. Iya. Oh ini dukun kalau sekarang ya, Iya. kalau kata orang sekarang, bahasa orang sekarang, oh ini syirik sudah ini. Ternyata pas Ana tanya, Pak, apa yang sampean baca tadi? Ana dapat amalan dari guru Ana Beb, setiap mengurut itu untuk dibacakan sholawat agar sendi dan urat-urat yang ada di dalam kita juga ikut bersolawat dan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. apa itu pantas dipanggil sebuah dukun? Nah, bukan minta maaf Beb, pantas disebut pelaku syirik gitu. Ya, beliau dukun tapi bukan pelaku syirik bukan gitu. pelaku syirik ya. Iya. Yang dimaksud, nah berarti ada dua versi nih, Beb. Iya. Ada dukun yang untuk sekarang ya, yang dikategorikan dukun itu sama orang dipropagandakan menjadi pelaku syirik. Ada dukun yang ya hal-hal yang biasa seperti tukang urut, iya. tukang Dukun beranak, patah tulang. Jadi tidak bisa dukun ya bukan pelaku syirik gitu. Jadi alhamdulillah ini ya jelas ini Beb. Terima kasih Ana mau kesimpulan ini Beb. Antum udah jauh-jauh dari Tanggul kemari luar biasa. Naik bis ya Allah. Karena cinta. Ya salam ke IB. Minum deh. Ya, jadi kesimpulannya yang ada di hadis Nabi tentang kahin, tentang araf, tentang najem atau romal atau sahir, itu jangan diidentikan dengan bahasa Indonesia dimaknai dengan dukun. Jangan, bilang aja mereka pelaku syirik. Kesian yang namanya dukun. Dan ini sebagai penutup, Beb, gue mau nyampein antum saksi ya, gue sampai dibilang pembela dukun, pembela pelaku syirik gitu. Loh, ya iya gitu, artinya profesi dukun itu profesi mulia dulu ya. Sebelum ada dokter. Mulia dukun. Orang sakit ke dukun. Lu nggak lahir ke dunia kalau bukan dukun. Kok bisa gitu? Lama mak lu, kakek lu. Nggak ada dokter. Nggak ada dokter, pakai HP. Benar nggak sih? Benar. Iya, jadi buat yang pelaku syirik kayak Samsudin, terus ada lagi Jin dan Habsyi apa yang aku bisa tembak-tembakan. Wah itu. Dan Jin dan sini, kau sakti, ayo sama Kundan. Masuk ke kandang ularku, ayo bareng kita. Begitu, soal cucu Mbak Priok apa bu jual-jual nama Habib. Ya cucu Mbak Priok itu yang mana? Nah makanya tidak paham kita. Jadi intinya guys, minta maaf gue supaya kalian nggak salah paham. Makanya ini untung ada Habib Haidar juga pas datang kita tadi silaturahim IB, alhamdulillah. Ya artinya gue membela profesi dukun yang benar-benar dukun, bukan dukun pelaku kesyirikan. Bukan Samsudin yang gue bela. Bukan yang tukang tepu itu, bukan. Karena kalau mau tukang tepu itu nggak cuma oknum dukun, oknum dokter ada yang tukang tepu. Ustadz juga banyak. Oknum ustadz ada yang tukang tepu, oknum habib ada yang tukang tepu. Bahkan ada oknum jenderal tukang tepu. Oknum Kompolnas ada tukang tepu.
Oknum Komnas HAM tukang tepu. Ya Kang Tepu ya Kang Tepu aja. Nggak usah bawa-bawa profesinya gitu Habib. Sepakat ya Beb? Sepakat. Berarti Mbak Beb bela dukun salah nggak Beb? Enggak. Enggak. Yang nggak boleh dibela adalah Pelaku kesyirikan. pelaku kesyirikan. Dah itu aja. Syukron. Terima kasih Beb. Sama. Kopinya kontol. Ya salaman dulu pura-puranya baik-baik. Iya. Berantem lagi. Iya. Ada pesan-pesan Beb buat subscriber Bapak Aldo? Pesan-pesannya tetap dukung, tetap support dakwah Babe, tetap support perjuangan Babe, dan dakwah itu bukan hanya orang yang ada di atas mimbar, dakwah itu bukan hanya orang yang ceramah, dakwah itu kepada siapapun dan dimanapun, dakwah itu intinya mengajak orang semakin dekat kepada Allah, dan jangan berhenti untuk berani menegakkan dan menyampaikan kebenaran dimanapun antum berada, sekalipun kita dalam keadaan terhimpit, tertindas, terancam sekalipun, kebenaran akan tetap menang, kejayaan akan tetap Allah muliakan. Amin. Karena tidaklah orang yang mencari kemuliaan dunia kecuali mereka adalah orang-orang yang cinta terhadap dunia. Mudah-mudahan pertemuan kali ini membawa berkah dan Amin, manfaat. amin, amin. Share sebanyak-banyaknya ya. Amin. Share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa subscribe. Oh iya, gua mau nyampein nanti ada linknya di bawah. Iya. Kalian yang mau belajar ngaji tentang fikih, tentang tasawuf ada ya Beb? Hadis juga. Hadis ada. Nanti linknya gue cantumin, nama channelnya apa Beb? Habib Haidar Al-Habsyi. Habib Haidar Al-Habsyi. Linknya gue cantumin di bawah nanti ya. Kalian langsung lihat di deskripsi. Baik. Ada linknya langsung. Udah Beb, gitu Udah, aja. Be. Oke guys, gitu aja ya. Udah, nggak usah lama-lama. Jadi lu jangan salah paham. Gue bela dukun, bukan bela pelaku syirik. Gue bela dukun, bukan bela Samsudin. Gitu aja pada baper, babe, pelaku syirik. Tonton video itu sampai habis. Udah gitu aja Beb. Oke, Makasih ya Beb. Nggak apa-apa ya? Ngopi. Oh ya ngopi. Udah lah, gue mau ngopi dulu. Makasih. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lu sih gara-gara lu kira gue bela dukun, bukan. Gue bela dukun, bukan bela pelaku syirik. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak usah lama-lama buat seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah Majelis Penderitaan Rakyat dengan kekuatan yang ada sekarang sudah sampai di sidang PT UN, dan kita masih banyak yang akan kita gugat lagi tentang masalah mandatori vaksin. Jujur aja kami kesulitan untuk dana untuk operasional. Ya, dengan segala kerendahan hati kami mengajak semua rakyat Indonesia yang mau, sekali lagi yang mau, gak ada paksaan untuk yang tidak mau. Nih ada meme-nya atau flyernya atau apa namanya. Lu catet deh, ayo sama-sama kita berjuang untuk stop mandatori vaksin. Dah, gitu aja. Gua tunggu partisipasi kalian semuanya. Gua nggak mau meminta pada lembaga tertentu, gua nggak mau minta pada partai tertentu, karena ini perjuangan untuk rakyat Indonesia. Gua nggak berafiliasi dengan kelompok tertentu, gua nggak berafiliasi dengan partai tertentu, karena gua rakyat Indonesia yang untuk rakyat Indonesia. Kapan lagi kita berjuang dari rakyat untuk rakyat demi rakyat? Merdeka, Allahu Akbar.